Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Puspitasari dari SMK Negeri 1 Banjir. Saya Setiadi dari SMK Negeri 1 Banjir. Saya Anaresa dari SMPN 1 Banjir. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tugas 2.3, akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai pengamat. Saya sebagai coach. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Setiadi? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Pak Setiadi. Oke Pak Setiadi, hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Langsung coaching. Baik, sebelum melakukan coaching, saya akan perkenalkan diri bahwasanya saya sebagai pengamat nanti dan Pak Setiadi sebagai coach. Kemudian nanti akan ada coachingnya seperti itu ya Pak ya. Namun sebelum melakukan coaching kita pada hari ini Pak Setiadi, ada beberapa hal mungkin akan saya tanyakan. Sekiranya indikatornya pada nanti pelaksanaan coaching apa yang Bapak harapkan? Baik, terima kasih Bu Rizka. Indikatornya ketika nanti saya melakukan coaching, saya mengharapkan saya bisa mendengarkan dengan rasa, kemudian saya bisa melaksanakan alur coaching itu, alur cerita Bu, dari tujuan, identifikasi, nanti sampai tanggung jawab seperti itu. Oke, baik, sudah bagus sekali ya Pak Setiadi, dan itu sudah sesuai dengan alurnya ya. Perlu diingatkan kembali bahwasanya nanti tetap diingat alur cerita. Yang pertama itu adalah tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga itu refleksi, kemudian yang keempat itu adalah tanggung jawab. Oke, baik Bapak, mungkin kita bisa langsung melakukan coaching pada pelaksanaannya sekarang. Oke, silakan monggo Bapak. Oke, selamat siang Bu Ana, silakan duduk. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Bu Ana nih kayaknya kok ada masalah gitu ya. Dari mana Bu tadi? Dari kelas Pak. Iya sih, memang lagi ada masalah Pak sama anak dari semester kemarin tuh belum tuntas masalahnya itu. Oh iya. Baiklah, kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya. Siapa tahu dengan obrolan kita nanti Bu Ana bisa lebih fresh, lebih relax gitu ya. Iya Pak, saya juga mau berbincang-bincang sedikit ini Pak. Nah, boleh. Bu Ana, kita coba ngobrol apa sih yang Ibu harapkan nanti tentang terkait obrolan kita ini Bu Ana? Terkait dengan obrolan itu Pak ya, saya mengharapkan di tahun ajaran baru ini saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Karena di semester kemarin Pak ya, anak itu masih di sini Pak ya, belum lulus. Jadi ada satu siswa itu yang tidak fokus dalam belajar. Kemudian kadang selalu main-main, mengganggu temannya, dan kadang-kadang juga apa gitu Pak dalam mengerjakan tugas. Iya. Gitu, Bu, ya. Jadi saya tuh agak pusing Pak menghadapinya. Iya Bu. Nah, jadi Ibu bilang ada ibu yang ada anak ibu yang tidak fokus, kemudian belajarnya mengerjakan tugasnya jarang, kemudian mengganggu temennya. Nah, Ibu pernah nggak menelusuri apa sih yang menjadi penyebab masalah anak itu seperti itu? Sudah Pak, saya tuh sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Nah, lalu dari pengamatan yang Ibu lakukan, mengapa kok dia itu seperti itu, Bu? Setelah saya amati dan menanyakan langsung terhadap anaknya, dia tidak suka pembelajaran IPS Pak, karena kan belajar sejarah, kemudian belajar geografi. Menurut dia itu teksnya terlalu banyak, sedangkan dia itu suka yang melakukan aktivitas seperti itu Pak. Lebih suka untuk berekspresi. Iya Pak. Nah, Ibu pasti nih, Ibu sebagai seorang guru, saya yakin Ibu punya harapan kira-kira kondisi siswa yang ideal buat Ibu itu seperti apa? Kalau harapan saya Pak ya, tentu saya mengharapkan anak-anak tersebut harusnya dalam mengikuti pembelajaran
yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut? Anak-anak yang Ibu bilang yang suka mengganggu temennya, tidak mau belajar IPS gitu. Mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak ya di kelas, kemudian akan memberikan ice breaking seperti itu Pak, atau juga akan mencoba pembelajaran di luar kelas. Ibu anak kan ngajarnya nggak di kelas 7 aja kan ya? Iya. Nah pasti ada di kelas lain itu. Pernah nggak Bu Ana itu ada 1 atau 2 metode yang pernah berhasil gitu yang Ibu terapkan sehingga anaknya itu belajarnya senang gitu? Oh iya Pak, waktu itu saya pernah membuat ice breaking tentang pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesannya secara berantai Pak. Nah itu memang anak-anak antusias mengikutinya Pak. Nah, berarti ya sebenarnya Bu Ana ini bisa kok untuk menggiring anak itu untuk belajar secara kreatif gitu. Nah, misalnya Bu, saya kasih nilai misalnya 1 sampai 10 rentang nilainya. Pembelajaran yang Ibu Ana lakukan tadi, yang berhasil tadi, di antara nilai berapa Bu? Dari 1 sampai 10? Kalau diberi peringkat Pak ya, menurut saya mungkin dari 7 sampai 9 Pak tingkat keberhasilannya. Baik, kemudian Ibu, siapa Bu yang bisa membantu, kemudian selanjutnya rencana Ibu itu ke depannya itu seperti apa gitu, dengan langkah-langkah dari penjelasan Ibu Ana yang sudah paparkan tadi? Saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi Pak, mungkin diselingi dengan ice breaking, atau mungkin juga kalau misalnya anak-anak sudah jenuh dalam belajar bisa menerapkan dengan metode stop ya, stop kehadiran penuh ya Pak ya. Ditambah juga kesepakatan kelas. Iya Pak ya, kesepakatan kelas di awal ya Pak ya, supaya anak-anak tuh fokus gitu Pak ya dalam belajar. Ya, baik, Ibu kan Bu Ana sudah punya rencana. Kemudian siapa Bu yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana Bu Ana tadi? Dalam untuk mewujudkan rencana itu Pak ya, tentu ada kepala sekolah, kemudian bersama dengan rekan sejawat ya, mungkin juga menghadapi masalah yang sama dengan saya untuk mencari solusinya secara bersama-sama, atau bisa mengkomunikasikan dengan wali-wali Pak. Jadi semua aspek yang berhubungan Iya, gitu ya. iya Pak. Nah, kemudian kira-kira berapa lama Bu untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya tidak akan lama lagi Pak ya, karena ini sudah pembelajaran baru, akan diterapkan secepat mungkin, tapi pencapaiannya perlu waktu ya Pak. Nah kemudian Bu Ana mau memulai rencana ini kapan Bu? Mulai rencana yang sudah Ibu paparkan tadi. Setelah saya membuat modul ajar Pak ya, atau mungkin dari hari Senin lah Pak, supaya anak itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang baik, yang menyenangkan dan bahagia dan berpihak pada murid Pak. Baik, Bu Ana tadi sudah punya rencana, kemudian sudah waktunya sudah ada. Nah kemudian komitmen seperti apa ketika rencana tersebut sudah berjalan? Mungkin harus konsisten ya Pak ya dalam mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah baik Bu Ana, kemudian Ibu Ana, Ibu sudah punya rencana, kemudian melaksanakannya. Nah kemudian apa komitmen Bu Ana supaya rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten Pak ya dalam belajar, kemudian mengupdate diri sendiri Pak ya, bisa mengikuti pelatihan baik online maupun offline. Kemudian agar rencana ini berjalan dengan baik, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Baik. Ada nggak Bu dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Dukungan dari pihak lain sebenarnya kalau dari sekolah ya Pak ya, baik itu sarana dan sudah sangat bagus sekali Pak ya, sudah punya komputer, sudah punya LCD, kemudian teman-temannya juga enak untuk diajak berkolaborasi. Mungkin hanya dari internal saya aja Pak. Baik Pak Bu Ana.
di sini tentu sangat lega Pak ya. Kemudian akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Pak. Syukurlah. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah Pak. Kakak lain Bu yang ingin disampaikan Bu Ana sebelum kita akhiri perbincangan kita siang hari ini Bu? Saya rasa cukup Pak ya. Kalau saya lain-lain nanti saya mau berbincang lagi. Oh ya Pak ya. Dengan senang hati Bu. Semoga dengan saya mendengarkan cerita Ibu juga ya nanti kedepannya kita bisa bertemu Bu ya. Iya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, Oke, Pak Setiadi sudah melaksanakan coaching ya Pak ya. ya Bu Bu Ana. Oke. Tadi saya juga sudah mencatat apa saja yang sudah Bapak lakukan, namun dalam pelaksanaannya itu sudah sangat luar biasa Pak. Sudah bagus sekali, sudah saya lihat. Kemudian ada namun dalam pelaksanaannya saya mempunyai catatan beberapa pertanyaan, hanya 2 saja sih Pak. Semuanya sudah bagus menurut saya. Oke, mungkin yang pertama yang saya tanyakan adalah spesifikasi dan indikator apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam pelaksanaan coaching. Baik, spesifikasinya tadi saya mencoba untuk mendengarkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk alurnya dia sudah mencoba sesuai dengan alur Tirta. Nah kemudian indikator keberhasilannya si coach saya tadi dia sudah berani mengungkapkannya perasaannya untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Seperti itu. Oke, berarti sesuai sekali. Saya juga dalam catatan saya juga seperti itu Pak Setiadi. Sudah sangat sesuai. Kemudian Bapak sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, kemudian sudah menggunakan dengan rasa, kemudian sudah berfokus kepada apa yang disampaikan oleh coaching. Seperti apa ya? Iya. Mungkin pertanyaan yang kedua itu adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah pelaksanaan coaching? Ada lagi tidak Pak yang perlu dikembangkan? Mungkin yang ingin saya kembangkan Bu, kehadiran secara penuh ya Bu ya, secara penuh agar coach saya nanti lebih fokus untuk menemukan supaya bisa menggali dan coach saya itu menemukan apa yang bisa menyelesaikan permasalahan coach saya. Mungkin itu Bu. Oke, baik sekali Pak Setiadi, sudah bagus ya. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan coaching ini pembelajaran yang dilakukan oleh coach tadi dapat menjadi lebih baik seperti itu ya Pak ya, menjadi bahan refleksi seperti itu ya Pak. Oke, mungkin itu saja Pak Setiadi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama.